Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji dari hari ke hari. Dan pembahasan kita pada kali ini iaitu tentang sifat huruf. Dan sifat huruf yang menjadi pembahasan kita iaitunya sifat huruf rokhawah. Yang mana rokhawah ini adalah salah satu dari sifat yang punya lawan, yang memiliki lawan. Lawannya adalah ini syiddah. Jadi berkenaan dengan sifat huruf syiddah ini kita telah pernah bahasnya. Lihat di atas. Jadi fokus kita pada kali ini iaitunya sifat dari lawan syiddah, rokhawah. Okey. Apa itu rokhawah? Mari kita teruskan. Rokhawah dari segi bahasa iaitunya lunak. Kalau syiddah itu artinya kuat. Jadi rokhawah ini lawan daripada syiddah. Rokhawah lunak, syiddah itu kuat. Secara istilah, berjalannya suara atau mengalirnya suara ketika melafazkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhrajnya. Jadi kalau pada rokhawah dan syiddah ini suaranya, kita adalah mengkaji atau membahas tentang suaranya. Kalau pada hamas dan jahar hari itu adalah tentang angin yang keluar atau nafas yang keluar. Kalau syiddah dan rokhawah ini dari segi suaranya, mengalirnya suara atau tidak. Jadi cara bacanya yaitu suara mengalir atau berjalan. Suara itu kita mengalir saja. Jadi seperti itu. Sedangkan hurufnya iaitunya ada 16. Disingkat dalam khud, ghatha, hazza, fadda, shu, sin, zaya, sahin. Huruf satu persatunya seperti ini. Kha, dha, gha, tha, ha, za, fa, dha, sha, wa, sa, za, ya, sa, a, ha. Ini alif. Dan sekarang kita contohkan huruf ini satu persatu sebutannya. Di sini kha. Pertama kha kita contohkan dengan alif. Kita bantu dengan alif. Jadi bacanya adalah kita alirkan sedikit suaranya. Kalau yang syiddah hari itu tertahan, sedangkan di sini untuk rokhawah adalah mengalir. Ada terdengar seperti itu. Jadi itu namanya ada suara yang mengalir. Huruf yang kedua dha, kita bantu lagi dengan alif, dibaca dengan az. Dha ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi kita baca dengan az. Ada yang mengalir. Itu namanya rokhawah. Ada suara yang mengalir. Az. Huruf seterusnya gha. Kita bantu lagi dengan alif. Gha ini sama dengan kha tadi, letaknya pada ujung tenggorokan. Jadi kalau kita bantu dengan alif, dibaca dengan al. Okey, ada suara yang mengalir. Al. Seterusnya tha. Kita bantu lagi dengan alif. Tha ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi kalau kita baca as, ada sedikit suara yang mengalir. Itu namanya rokhawah. Ada suara yang mengalir. As. Selanjutnya ha. Kita bantu lagi dengan alif. Ha ini letaknya di tengah-tengah tenggorokan. Jadi kita baca ada suara yang kita alirkan. Oke, seperti itu. Selanjutnya za. Ini kita bantu lagi dengan alif.
Za ini letaknya pada ujung lidah, menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi kalau kita baca ini, az, az, kita alirkan sedikit za-nya. Az, az. Seterusnya huruf fa, kita bantu lagi dengan alif. Fa ini tempatnya pada perut bibir bawah, menempel dengan ujung gigi seri atas. Perut bibir bawah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi ini kita baca af, af. Ada bunyi f. Itu rakhawah, kita alirkan sedikit. Af, af. Oke, seperti itu. Seterusnya dha, kita bantu lagi dengan alif. Dha ini letaknya pada salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Jadi kita baca ad, ad. Kita alirkan suara sedikit. Ad, ad. Seterusnya sya, kita bantu lagi dengan alif. Sya ini letaknya pada tengah lidah, menempel dengan langit-langit mulut. Tengah lidah menempel dengan langit-langit mulut. Jadi kita baca ash, ash, ash. Ada suara yang mengalir. Oke, seperti itu. Ash. Selanjutnya wa, kita bantu lagi dengan alif. Jadi kita baca dengan au, au. Ada suara yang mengalir. Au, au. Ketika sebut wa itu ada yang mengalir. Au, au. Seterusnya sa, kita bantu lagi dengan alif. Sa ini letaknya pada ujung lidah, menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi kita baca dengan aus, aus. Ada suara yang mengalir. Aus, aus. Selanjutnya zai. Zai ini sama dengan sa tadi, letaknya pada ujung lidah, menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi kita baca az, az. Ada suara yang mengalir. Z, z. Oke, az, az. Contoh selanjutnya ini ya, kita bantu lagi dengan alif. Dan ini kita baca ai, ai, ai. Ada suara yang mengalir. Selanjutnya sin. Sin ini letaknya pada ujung lidah, menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi kita baca dengan as, as. Ada suara yang mengalir. As, s, s. Itu namanya suara yang mengalir. As, as. Dan yang terakhir ha, kita bantu lagi dengan alif. Letaknya ha ini pada pangkal tenggorokan. Jadi kita baca dengan ah, ah. Ada suara yang mengalir. Ah, ah. Oke, sekarang kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini untuk kha. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Dan ini kita baca wa ma yakhda'una, wa ma yakhda'una. Kita alirkan sedikit suaranya. Yah, yah. Selanjutnya za. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ini za ini pun kita alirkan suaranya. Wa idh qala, wa idh qala, wa idh qala, wa idh. Ada aliran suara sedikit. Seterusnya ini gha dengan ya. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Ini contohnya. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil, ghairil. Ada kita alirkan sedikit. Ghairil maghdu, maghdu. Kita alirkan sedikit suaranya. Alaihim, alaihim.
Seterusnya sa, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 56. Ini kita baca Thumma ba'athnakum min ba'athnakum. Kita alirkan sedikit. Ba'athnakum. Seterusnya ha, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Kita baca min tahtihal anhar. Tahtihal. Ada suaranya kita alirkan. Seterusnya za, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Kita baca wa idza azlama alaihim qamu. Azlama. Kita alirkan sedikit. Azlama. Seterusnya ini fa dan sya dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Jadi kita baca ala innahum humul mufsiduna. Kita alirkan suara sedikit. Mufsiduna. Kalau ini walakin la yash'urun. Kita alirkan sedikit. Yash'urun. Kita alirkan suaranya, itu namanya rakhawah. Seterusnya dha, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Kita baca ayyadriba. Yadriba. Kita alirkan sedikit dha-nya. Seterusnya wa, ini dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Kita baca maliki yaumiddin. Kita alirkan sedikit. Maliki yau. Ada aliran suara sedikit. Seterusnya so, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Kita baca qalu innama nahnu muslihun. Ha ini pun rohawah. Kita alirkan. Nahnu muslihun. Kita alirkan suara sedikit untuk ha dan so. Seterusnya zai dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Illa khizyun. Ada kita alirkan suara. Seterusnya ini sin dan ha dalam surah Al-Fatihah ayat 6. Jadi kita baca ini wa iyyaka nasta'in. Kita alirkan sinnya. Nasta'in. Ini kita alirkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Kita alirkan suaranya. Ihdinas. Kalau ini pun kita alirkan. Mustaqim. Jadi itulah pembahasan tentang sifat rakhawah ini, yang mana rakhawah ini suaranya kita mesti alirkan. Dan lawan daripada rakhawah adalah syiddah, suaranya tertahan. Jadi itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, kalau ada saran juga boleh komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.